Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa bergabung di live streamingnya OIF UMSU ini. Dan tak lupa pula, salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang ini. Ya baik, kita sapa dulu. Hai sahabat Astro, kembali lagi nih di live streaming Q&A-nya OIF UMSU Part 2 atau yang keduanya ya. Dengan hostnya itu saya sendiri, Tengku Aprilianti, tim planetariumnya dari OIF UMSU. Kemudian kita hadirkan narasumber kita yang Masya Allah cantik luar biasa, luar dalam, yaitu bernama Kak Azraini Nazli. Dia pendidikannya itu S1 Prodi Astronomi di ITB. Ya benar kan Kak Aji? Dan insya Allah sama-sama kita doakan dia akan mengambil S2-nya ke luar negeri. Amin. Ya Robbal Alamin. Kita doain ya teman-teman, semoga Kak Aji bisa segera langsung S2 ke luar negeri. Iya. Baik Kak Aji, sebelum Pia bacakan nih pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali sahabat Astro lontarkan di OIF UMSU. Tapi barangkali nih Kak Aji ada sekilas kata sambutan untuk sahabat-sahabat Astro. Boleh Kak Aji? Dipersilahkan. Ya, terima kasih Pia. Terima kasih OIF UMSU atas kesempatannya. Saya, apa ya kata sambutannya? Mungkin ini sih, melalui live IG ini saya harapnya makin terkomunikasikanlah astronomi termasuk ilmu falak itu sendiri ke masyarakat-masyarakat. Karena kalau kita lihat kan antusiasmenya sebenarnya besar ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, bertanya hal-hal yang kadang tuh kita nggak nanyain itu gitu, tapi orang bisa nanyain itu gitu kan. Itu kan hal-hal yang sangat patut diapresiasi gitu kan, antusiasme dan keingintahuan yang besar. Jadi harapannya semoga live IG ini bisa membantu teman-teman untuk bisa lebih memahami astronomi dan ilmu falak itu sendiri. Itu kali. Ya, amin ya Robbal Alamin. Terima kasih Kak Aji. Sepatah dua kata sambutannya baik nih. Kak Aji, kita langsung aja ya. Baik, Kak Aji, banyak nih pertanyaan dari sahabat-sahabat astronya OIF UMSU. Buat yang penanya penasaran kan jawabannya yang akan diberikan atau dilontarkan oleh pemateri kita yang luar biasa, yaitu Kak Azraini Nazli. Biasa kita sebut, kita panggil aja Kak Aji. Iya, langsung aja kita bacakan pertanyaannya agar bisa dijawab dari pemateri kita. Pia bacain ya Kak Aji. Pertanyaan pertama itu dari @putraga_h. Dalam astronomi, apakah ada perkiraan bagaimana kiamat dan bagaimana matahari di atas kepala? Wah, pertanyaan luar biasa nih Kak Aji. Sudah menyangkut kiamat Sugro dan Kubro. Ya Kak Aji, boleh langsung silakan dijawab pertanyaan dari @putraga_h. Kepada Kak Aji, Pia persilakan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya kenal orang yang bertanya ini, Bang Har. Oh iya, baik. Terima kasih Bang Har atas pertanyaannya. Mungkin saya jawabnya agak-agak klise gitu kali ya, bahwa semua kan tahu ya bahwa astronomi itu tidak bukan berusaha tidak mendekatkan dirinya dengan perihal agama, spiritualitas gitu. Tapi memang ada prediksi-prediksi yang coba astronomi jelaskan tentang bencana-bencana katastrofik gitu. Bagaimana tiba-tiba nanti matahari misalnya mati, terus tiba-tiba bumi itu ditelan matahari, alam semesta kita kemudian tidak stabil gitu kan, sehingga tanda-tandanya itu kayak tanda-tanda kiamat. Tapi apakah itu terus menjurus kalau ternyata kalau bencana ini tuh kiamat? Nah, itu tidak dijawab gitu sama astronomi gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya
kita memang harus percaya adanya kiamat ya, tapi bagaimana tanda-tandanya, bagaimana prediksinya itu mungkin di luar kapasitas kita, bahkan itu mungkin juga di luar sains gitu. Tapi yang akan saya coba sampaikan, bagaimana bencana-bencana katastrofik yang luar biasa tadi yang mungkin bisa menghancurkan peradaban manusia gitu. Pertama, kita bicaranya di skala tata surya kita gitu. Jadi kalau kita ngomongin astronomi, kita kan ngomongin yang lebih besar ya, tata surya kita misalnya. Nah di tata surya kita itu ada matahari, ada planet-planet, Merkurius, Venus, Bumi, Mars dan lain sebagainya. Gitu. Nah matahari itu jadi bintangnya kita. Bintang tuh beda sama planet. Kalau bintang tuh bisa ngeluarin atau mancarin cahayanya sendiri. Cahayanya tadi itulah yang jadi energi untuk kita, energi terbesar di bumi kita. Nah, ketika matahari ini tuh sama kayak manusia, dia punya siklus hidup gitu. Kalau kita kan dari lahir, terus kita jadi mati, meninggal gitu kan. Nah, matahari itu juga kayak gitu. Dia lahir di antara nebula-nebula gitu. Kemudian dia hidup jadi bintang remaja gitu. Istilahnya sekarang dia jadi bintang yang dewasa. Kita sebutnya sekarang dalam fase deret utama. Nah, dari matahari tercipta sampai matahari kita yang sekarang ini yang berada di fase deret utama itu udah makan waktu 5 miliar tahun lebih gitu kan ya, sekitar 5 miliar tahun. Dan dalam proses dari dia tercipta sampai sekarang dia itu butuh yang namanya bahan bakar, karena matahari itu kan mancarin cahaya sendiri ya, jadi dia untuk mancarin cahaya sendiri dia butuh bahan bakar, sama kayak misalnya kita masak bisa ada api keluar karena ada bahan bakarnya, ada gasnya. Nah suatu saat itu gas akan habis, satu bahan bakar itu akan habis yang ada di matahari, sehingga ketika habis dia udah lagi nggak di fase deret utama, dia udah ada di fase yang selanjutnya dalam kehidupan dia, yaitu namanya fase raksasa merah atau red giant. Nah, di fase red giant inilah matahari tiba-tiba jadi lebih, nggak tiba-tiba sih, ada prosesnya. Matahari itu membesar, kemudian membesar dan temperaturnya sangat panas, yang kemudian ketika dia membesar dari ukurannya ini berkali-kali lipat dari ukuran matahari kita yang sekarang, itu sampai bisa melahap Merkurius sama Venus. Jadi planet-planet terdekat itu terlahap makan gitu sama matahari yang udah di fase raksasa merah ini gitu. Lalu apakah bumi ikut terlahap? Nah ini yang masih jadi bahan perdebatan gitu. Beberapa studi menunjukkan bahwa bumi ikut terlahap gitu, tapi studi yang lain menunjukkan enggak gitu, enggak terlahap, karena dia tetap bisa survive di buminya. Lepas dari apakah matahari itu akan terlahap atau enggak, yang perlu kita lihat itu kan matahari udah besar banget ya, udah jauh lebih besar gitu daripada ukuran yang sekarang. Temperatur, jadi kan kalau lebih besar, lebih dekat dengan kita, itu lebih panas permukaan bumi kita gitu kan. Kemungkinan besar kita nggak bisa survive dengan suhu yang setinggi itu gitu. Mungkin aja kita nanti jadinya nggak bisa bertahan hidup lagi di bumi gitu kan. Nah itu bisa jadi pertanda yang nggak ada kan lagi ada peradaban manusia, udah hilang semua manusia. Itu kan bisa jadi salah satu tanda ya. Kapan itu terjadi? Itu terjadi kira-kira 5 miliar tahun dari sekarang gitu. Jadi masih sangat-sangat lama gitu. Kita nggak perlu cemas karena toh kita hidup di dunia ini belum sampai 5 miliar tahun gitu, dari manusia, dari nenek moyang pertama sampai sekarang ya, 5 miliar tahun gitu kan. Jadi itu waktu yang masih sangat panjang untuk mencapai matahari yang seperti itu. Tapi apakah itu kiamat akan terjadi pada saat matahari itu, ya nggak tahu juga gitu kan. Itu bukan bisa dijawab oleh sains gitu, apakah itu kiamat atau tidak. Nah itu masalah ini ya, masalah matahari. Kalau kita keluar ke skup yang lebih besar, ke skup alam semesta. Nah alam semesta itu juga menarik gitu, karena alam semesta itu ada dua skenario yang mungkin terjadi. Apakah alam semesta tiba-tiba akan kolaps, akan menyusut gitu kan, sehingga galaksi-galaksi bertabrakan gitu kan, bintang-bintang bertabrakan, itu bisa jadi. Jadi ada dua skenario. Yang pertama, alam semesta kita ini akan terus mengembang tanpa henti gitu, jadi terus saja mengembang, kita makin jauh sama galaksi-galaksi yang lain gitu kan, sama planet-planet yang lain. Atau yang kedua, kita akan suatu saat akan menyusut gitu. Jadi alam semesta itu yang awalnya mengembang terus tiba-tiba menyusut gitu, jadi kolaps. Nah itu bisa jadi kehancuran yang luar biasa dahsyat gitu kan, bencana yang sangat katastrofik. Nah apakah itu kiamatnya, kita nggak tahu juga lagi gitu kan. Dan itu tapi terjadinya jauh, jadi red giant duluan, fase matahari yang mati dulu baru proses itu prosesnya ratusan miliar tahun yang akan datang gitu. Jadi udah sangat-sangat lama. Mungkin aja peradaban manusia udah tergantikan dengan peradaban yang lebih maju gitu, atau teknologi kita sudah sangat luar biasa pesatnya sehingga mungkin kita udah bisa keliling nih, eksplorasi ke berbagai planet-planet lain. Itu hal-hal yang ya banyak kemungkinan dan peluang-peluang sih gitu. Dan untuk apakah matahari di atas kepala,
saya juga nggak bisa jawab presisi iya gitu kan, karena bisa jadi kalimat yang dinyatakan di Al-Quran, di dalil-dalil Al-Quran dan hadis itu kan bisa menyatakan kiasan, bisa jadi gitu kan, atau mungkin bisa jadi juga memang saking panasnya gitu sampai saking panasnya di bumi itu sampai kayak ibarat panasnya kayak matahari itu udah di atas kepala kita, walaupun aslinya nggak persis di atas kepala kita, tapi menunjukkan betapa panasnya saat itu gitu di bumi kita. Itu mungkin sih yang bisa saya rangkum tentang bagaimana astronomi menjelaskan kiamat gitu. Wah, jawaban yang luar biasa ya dari Kak Aji kita ini. Ya, untuk Bang Ed Putraga underscore H, ya itu tadi jawaban dari pemateri kita, yaitu Kak Aji. Ya, kalau ada yang mau komentar boleh bergabung, boleh ditambahkan di kolom komentar kita ini langsung di live streaming. Nah, kita lanjut nih. Pertanyaan selanjutnya dari @aulia_rizkanas. Yang pertanyaannya itu, jika bumi kita sudah tidak layak digunakan, apakah ada planet terdekat yang bisa dihuni oleh manusia? Wah, mau kemana ini Aulia Rizkanas ini? Mau pindah mungkin dia dari bumi kita ini. Capek dia di bumi, Kak Aji. Oke, Kak Aji boleh silahkan pertanyaan dari @aulia Rizkanas boleh dijawab? Oke, bisa jadi ya terinspirasi dari Elon Musk ya yang sudah mau eksplorasi ke Mars gitu mungkin. Iya, mungkin. Asik sih sebenarnya kita itu ngomongin soal gimana ya kok tiba-tiba kita bumi ini udah nggak bisa lagi menopang kehidupan manusia gitu kan. Ada orang-orang, kalau kita lihat aja deh di internet gitu, ada orang-orang yang cenderung untuk ikut nih dalam gerakannya Elon Musk gitu, berusaha eksplorasi Mars, cari planet-planet lain yang mungkin bisa kita huni. Tapi ada orang-orang yang masih peduli dengan sebegitunya sama bumi kita, dengan beranggapan yang sangat sesuai dengan sains ya, beranggapan bahwa bumi kita masih bisa diselamatkan, masih bisa jadi tempat yang layak untuk kita tinggal. Emang nggak bisa dipungkiri sekarang, kayak contohnya kemarin ada banjir di Pakistan ya, itu kan akibat krisis iklim yang luar biasa gitu kan. Jadi emang climate change, global warming itu tuh emang nyata adanya, dan itu tuh udah sangat perlu jadi fokus utama lah gitu kan oleh dunia gitu. Sehingga kalau ngomongin apakah kita bisa, kalau misalnya bumi ini udah nggak bisa dihuni lagi, kita bisa keluar planet gitu kan. Kalau saya sih lebih melihat ayo kita jaga sama-sama dulu nih buminya gitu kan. Iya, benar. Kita kurangi nih misalnya emisi karbon kita gitu, kita bercocok tanam gitu, kita tanam pohon, jangan mendebang pohon sembarangan, jangan merusak hutan, karena bumi itu tanpa kita kasih effort yang berlebih pun untuk kembali, untuk recovery gitu istilahnya, dia punya kemampuan untuk itu sendiri asalkan nggak kita ganggu gitu. Ibaratnya hutan nih, artinya kalau nih hutan nggak kita ganggu gitu, ya udah dia akan bisa recovery diri dia sendiri dari segala penyakit dia, dan ya bumi kan semakin tua gitu kan, dia bisa recovery sendiri ya gitu. Jadi kita ngebantu bumi kita untuk nge-recovery gitu. Nah, tapi kalau dibalikan lagi ke pertanyaannya, apakah ada planet yang layak huni gitu kan kira-kira untuk manusia? Kompleks banget nih gitu, karena layak huni sama manusia itu kan sangat-sangat harus melihat gimana sih ini struktur tubuh manusia, memumpuni nggak sih untuk bisa adaptasi di lingkungan yang benar-benar baru dari bumi kita gitu kan. Contoh aja nih, kita kan pernah dengar mungkin namanya eksoplanet. Eksoplanet tuh bagaimana kita mencari planet-planet di luar tata surya kita. Udah ada banyak, udah ada ribuan. Dan beberapa fokusnya itu untuk melihat ada nggak sih planet-planet yang kira-kira mirip nih sama bumi. Jadi kan kalau di berita-berita sering ya, kadang-kadang keluar muncul judulnya ilmuwan temukan planet layak huni gitu kan. Nah itu tuh layak huninya itu ada karakteristiknya gitu kan. Kenapa dikatakan layak huni? Kenapa dikatakan mirip bumi? Karena yang pertama harus atmosfernya. Bumi kita ini harus atmosfernya ada oksigen, ada nitrogen. Nah jadi kira-kira komposisinya tuh harus mirip-mirip kayak gitu. Terus ada air, terus ada apa lagi ya? Ada permukaan konturnya itu kayak permukaan kontur bumi gitu kan.
terus gravitasinya bagaimana, terus suhu rata-rata permukaannya bagaimana. Kalau terlalu drastis, terlalu rendah gitu kan, terlalu dingin nggak cocok gitu kan dengan tubuh manusia, terlalu panas juga nggak cocok. Jadi itu ngelihat juga gimana nih kira-kira si jarak bintang sama planetnya ini terlalu jauh atau terlalu dekat, karena itu mempengaruhi suhu permukaan apanya kan planetnya. Nah, udah ada kan beberapa calon-calon bumi gitu kan, dari eksoplanet yang ditemukan gitu. Tapi untuk mengetahui ini persis bisa nggak sih dipakai manusia gitu untuk hidup gitu kan, sulit untuk mengetahui itu karena teknologi yang sekarang tuh sulit untuk menjangkau planet-planet itu untuk dipelajari secara dekat gitu. Yang paling dekat yang bisa dipelajari yang ada di tata surya kita, Mars gitu, yang di planet tetangga kita gitu. Mars itu kan sekarang banyak dipelajari ya, nggak cuma NASA aja yang kita kenal, dari berbagai institusi, lembaga penerbangan dan antariksa negara-negara lain juga mempelajari gitu. Yang dipelajari adalah mencari tahu ini kira-kira cocok nggak untuk kehidupan gitu. Di Mars aja itu gravitasinya itu nggak sama dengan gravitasi bumi kita, dia sepertiga kali gravitasi bumi kita, jadi dia lebih ringan, jadi kita bisa lebih melayang-layang kalau di Mars dibandingkan di bumi gitu. Nah, walaupun kelihatannya kayak lebih enak, lebih enteng dong kita jalan-jalan kerja ngangkat beban gitu, tapi itu bisa menyebabkan kerapuhan tulang kita gitu, tulang kita cepat rapuh gitu. Terus misalnya ininya, atmosfernya, kandungan oksigennya, kandungan nitrogennya itu nggak sebanyak yang ada di bumi, jadi itu kan pemasukan untuk udara pernafasan kita itu kan juga akan mempengaruhi. Sehingga kalau sekarang ya, kalau ngomongin sekarang, ada nggak sih yang benar-benar kayak bumi banget persis? Nggak ada gitu kan, karena memang bumi itu spesial banget memang dari diciptakan untuk kita. Tapi mungkin ribuan tahun ke depan ketika ada manusia yang di apa ya namanya, diletakkan ke Mars gitu, kemudian dia berusaha beradaptasi, tubuhnya bermutasi, gimana kayak virus lah datang ke tubuh manusia, bisa bermutasi, berusaha beradaptasi, lama-lama mungkin manusia bisa ya, tapi punya sistem yang baru gitu, sistem pertahanan hidup yang baru, adaptasi yang baru gitu kan. DNA-nya, gen-gennya itu juga akan juga berubah gitu, tapi itu jauh ke depan kalau ngomongin itu gitu sih. Oh, kaji. Berarti buat Aulia jangan pindah dulu ya ke planet lain, karena masih banyak pertimbangan nih untuk bisa pindah dari planet bumi kita yang tercinta ini. Ya rawat aja dulu di bumi, ya kan, baik. Terus kita berbuat baik, ya. Ngapain juga kita berpindah ke planet lain kalau di bumi kita sudah Allah sempurnakan kita di sini untuk bisa sekarang ini. Ya, Haji, benar? Benar. Iya, benar sekali. Oke, itu tadi pertanyaan dari Aulia. Kita lanjut nih ya Kak Ji. Pertanyaan dari sahabat Astro yang lain, boleh? Boleh. Iya, kita lanjut dari pertanyaan @clockworkarnia. Pertanyaannya itu, kira-kira rekomendasi film tentang astronomi yang cukup realistis seperti Interstellar katanya. Oh, penyuka film nih kayaknya Kak Ji. Iya, boleh Kak Ji silahkan dijawab. Iya, sama Kak Ji juga penyuka film ya kan, suka nonton. Tahan ya kan Kak Ji, nonton berjam-jam demi filmnya sampai selesai. Oke Kak Ji, dijawab pertanyaannya dari sahabat Astro kita ini. Dari siapa tadi? Iya. Dari Clockworkania nama IG-nya. Kita nggak tahu IG stalking atau IG beneran. Yang jelas dia antusias untuk bertanya ke kita. Oke Kak Aji, silakan. Banyak banget film-film luar angkasa, astronomi gitu kan. Saya tuh suka nonton juga orangnya soalnya. Ini selain Interstellar tuh bagus banget ya. Maksudnya sainsnya itu banyak gitu, penjelasan sainsnya banyak gitu kan. Selain itu yang terbaru ada mungkin Don't Look Up. Nah itu juga favorit saya tuh. Don't Look Up itu pokoknya menceritakan bagaimana bagaimana tanggapan masyarakat, tanggapan pemerintah, negara, dunia ketika ada hasil penemuan astronomi gitu yang bisa menyebabkan bencana. Itu seru banget nontonnya gitu kan. Itu Don't Look Up. Terus apa lagi ya? Kalau film yang agak lama tuh Gravity tahun 2000 berapa gitu. Habis itu ada ini tentang Mars, tentang planet layak bumi.
Layak Bumi itu The Martian, terus juga ada tentang kehidupan di luar bumi, ada Life, terus banyak banget. Oh ini, sama saya tuh suka nonton, jadi kalau film-film yang fiksi itu kan dia walaupun banyak sainsnya, tapi kan ada muatan-muatan yang kadang-kadang ini nggak make sense deh gitu kan. Nah, jadi kalau benar-benar mau yang dapat seluruh tentang astronominya, fisikanya, gitu kan, sainsnya, tapi dengan penjelasan yang mudah dimengerti, itu bisa nonton film-film dokumenterinya, gitu, dokumentari sains gitu. Contohnya series Cosmos, terus ada yang terbaru itu tentang black hole. Nah, jadi kalau ingin tahu black hole itu apa sih, bisa tonton itu. Judulnya Black Hole: The Age of the Universe. Ya, itulah beberapa film-film yang saya suka dan bisa saya rekomendasikan ke orang-orang. Oke, itu tadi film dokumenter ya Kak Aji? Iya. Yang Cosmos, Black Hole. Ya, itu recommended banget ya untuk Clockwork Kania. Nah, udah disampaikan sama pemateri, itu film yang recommended untuk ditonton. Dan pemateri juga menyukai film-film yang tadi udah pemateri sampaikan. Iya Kak Aji, kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Udah banyak nih Kak Aji yang nonton Kak Aji. Yeah. Wah, kita lanjut saja di @alsyamdian07. Ya, pertanyaannya, mungkinkah rasi bintang Orion atau Waluku dapat juga digunakan untuk menentukan arah kiblat? Oh, mau pergi jauh nih Kak Aji mungkin. Jadi biar bisa sholat. Jadi Kak Aji boleh putus-putus? Oke. Gimana tadi pertanyaannya, Pia? Oke, Pia ulangin pertanyaannya ya Kak Aji. Dari @alsyamdian07. Yang pertanyaannya, mungkinkah rasi bintang Orion atau Waluku dapat juga digunakan untuk menentukan arah kiblat? Gitu Kak Aji. Boleh Kak Aji silahkan dijawab mengenai rasi bintang tersebut, apakah bisa untuk menentuin arah kiblat? Begitu Kak Aji. Dengar Kak Aji? Dengar jelas. Oke Kak Aji, silakan Kak Aji dijawab. Untuk menjawab ini mungkin saya ambil sumber ya, referensinya itu dari jurnal yang dikeluarin sama UIN Alauddin Makassar. Penulisnya itu Nur Hafizia, sama ada satu lagi yang menjelaskan bagaimana perbandingan antara bagaimana menentukan arah kiblat dengan menggunakan azimut matahari yang biasa digunakan dengan rasi bintang Orion. Nah, jadi perlu diketahui juga bahwa rasi bintang itu bisa dipakai untuk menentukan arah kiblat. Jadi dari hasil jurnal itu dinyatakan bahwa baik pengukuran dengan azimut matahari maupun rasi bintang itu keduanya memiliki tingkat akurasi yang sama. Gitu. Bedanya hanyalah waktu penentuannya. Kalau pakai azimut matahari itu pada siang hari karena ada matahari gitu kan, belum tenggelam mataharinya. Tapi kalau pakai rasi Orion itu pakai di matahari karena kan baru terbit matahari. Jadi cara ngelihat rasi bintang Orionnya tinggal lihat di langit yang ada 3 bintang sejajar, terus arahkan garis lurus gitu kan ke arah barat, itu adalah arah kiblatnya. Jadi bisa dua-dua digunakan, baik itu pakai matahari maupun bantuan rasi bintang Orion gitu. Oh gitu. Pia pernah dengar nih Kak Aji soal rasi bintang tersebut. Bukankah itu rasi bintang yang bernama yang kayak Al-Nitak, Al-Nilam, atau Mistakai, benar kan? Iya, benar. Iya. Yang ketiga bintang itu tuh ketiga bintang itu kan? Benar-benar. Oke, sudah dijawab nih dari Alsyam. Udah bisa kan menentuin arah kiblat melalui rasi bintang tadi? Bagaimana? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu oleh teman sahabat astro kita @Filida. Ya, pertanyaannya, apa yang terjadi ketika black hole bertabrakan? Wah, serem nih pertanyaan Kak Aji. Apa yang terjadi ketika black hole bertabrakan? Silakan Kak Aji, boleh dijawab.
ini saya kagum sama penanyanya ya, karena maksudnya penanyanya bisa tahu Iya. black hole itu apa gitu kan. Iya, benar. Kalau mungkin backgroundnya nggak astronomi, aku tahu black hole apa. Jadi buat yang lain, penonton yang lain, saya jelaskan dikit mungkin ya black hole itu apa. Jadi bisa nyambung tuh sama-sama nanti jawabannya. Jadi Iya, boleh Kak Aji, black hole silakan. itu tadi matahari tuh. Matahari kan tadi saya bilang punya siklus ya. Dia dari lahir, dia mati. Nah, akhir siklus bintang-bintang besar yang lebih besar dari matahari itu akhirnya itu jadi black hole. Jadi mampet banget dia, mampet sampai mungkin dia bisa makin mampetnya, gravitasinya makin besar dan dia bisa narik cahaya. Dan cahaya ditarik ya. Black hole ini kan cuma cahaya. Yang namanya black hole karena dilihatnya kita dan lain nggak bisa karena dia nggak memancarin cahaya kayak kita. Jadi ditarik ditariknya sama cahaya. Jadi black hole itu daerah yang gravitasinya sangat kuat. Jadi apapun yang gitu yang mendekati black hole dia akan terlahap gitu, akan terlahap masuk ke dalam gitu. Terus nggak tahu lagi deh endingnya apa itu yang akan terjadi di dalam. Nah, bayangin itu black hole udah sebegitu ekstrimnya ya gitu, udah begitu luar biasanya bertabrakan antara dua black hole gitu kan. Itu kan akan membuat black hole ini makin kuat gitu. Jadi bersatu membentuk black hole yang lebih besar lagi gitu. Kalau di bumi sendiri yang akan kita rasakan dampaknya itu sebenarnya nggak ada sih ya sebenarnya, karena jaraknya tuh jauh banget black hole itu kan. Paling dekat sama kita aja itu yang ada di pusat galaksi kita, galaksi Bima Sakti. Nah, tapi itu pernah dideteksi nih ketika dua tabrakan benda, objek yang kelihatan tabrakan itu bisa terjadi sama kita. Jadi ketika tabrakan dua-dua si black hole-nya itu kayak menciptakan kayak riak namanya. Jadi ibaratnya kayak kita ada di kolam yang tenang, terus tiba-tiba kita jatuhin batu ke kolam itu kan otomatis kayak ada riak-riaknya gitu kan ya. Gitu. Riak-riaknya itulah kalau yang di black hole sana ketika tabrakan tuh menciptakan riak-riak tadi itu juga di space kita, di luar angkasa kita, yang itu disebutnya sebagai gelombang gravitasi, riak-riak tadi. Nah, gelombang gravitasi itu bisa nyampe ke bumi, deteksi sama kita, teknologi kita di bumi sekarang namanya LIGO. Jadi untuk mendeteksi gelombang gravitasi, apa sih pentingnya sama kita? Kita kalau gelombang gravitasi nyampe ke bumi terus bisa kita deteksi, kita tahu oh ternyata ada black hole loh yang jaraknya sekian juta tahun cahaya dari kita, gitu. Dari black hole yang kelihatannya itu bentuknya. Jadi itu mungkin Oke, Kak Aji. Itu tadi pertanyaan dari Wahyu Chandra. Ya, Wahyu Chandra, apakah jawabannya kan sudah mewakili nih. Udah pemateri sampaikan juga kan, udah pemateri jawab. Dan kita akan lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari dari Filida. Dari Filida pertanyaannya sudah dijawab ya oleh pemateri. Kita lanjut ke pertanyaan lain mungkin dari @Wahyu Chandra. Ini followers Oif Umsu semua nih. Oh, followers saya ya kan mungkin. Oke, Bang Wahyu Chandra. Dia nanya nih Kak Ji, berapa lama waktu yang ditempuh cahaya bintang untuk bisa sampai ke bumi? Gitu. Oke Kak Ji, silakan dijawab. Oke. Dari Bang Wahyu Chandra. Dari tadi saya amati ya pertanyaan-pertanyaannya itu adalah orang-orang yang sebenarnya udah tahu nih sebenarnya sama ilmu astronomi, karena pertanyaan-pertanyaannya nggak yang planet tuh apa sih, nggak yang kayak gitu lagi kan ya, pertanyaannya udah ada background ilmunya gitu kan. Udah ada background ilmunya, benar. Benar, ini kan bertanya ya berapa tahun cahaya yang dibutuhkan bintang untuk sampai ke bumi. Artinya kan tahu ya bahkan cahaya itu butuh waktu ternyata untuk melakukan perjalanannya sampai ke bumi gitu. Bintang yang paling dekat sama kita itu kan matahari ya. Nah, matahari itu cahayanya baru sampai ke bumi kita 8 menit kemudian. Jadi itu emang butuh waktu gitu. Cepat-cepatnya, apa yang paling cepat sekarang di dunia ini? Kecepatan cahaya. Tapi secepat-cepatnya kecepatan cahaya ini tetap butuh waktu. Enggak tiba-tiba yang kayak 0,00 dia langsung sampai, enggak. Gitu. Matahari yang jaraknya 150 juta kilometer dari kita itu butuh waktu 8 menit sampai ke bumi.
yang paling dekat kita Proxima Centauri itu butuh waktu 4 tahun, sekitar 4 tahun saya gitu untuk sampai ke bumi kita. Jadi sekarang ini tahun ini tiba-tiba lagi meledak gitu kan, lagi ada ledakan besar di Centauri. Itu kita baru tahu 4,2 tahun kemudian. Jadi kita lihatlah 4,2 tahun kemudian baru kita ledakan. Padahal itu sudah terjadi jauh 4,2 tahun yang lalu. Jadi kalau anak-anak astronomi kita bilangnya kayak gini, ada satu hal yang bisa kita lihat di masa lalu, itu bintang-bintang. Jadi kalau kita lihat bintang-bintang, lihat masa lalu gitu, kita lihat sejarah di masa lalu. Wah, jadi kalau lihat bintang-bintang berarti bisa lihat masa lalu. Kalau lihat masa depan gimana Kak Ji? Oh, masa lalu bintangnya, bukan masa lalu kita ya. Karena kan banyak tuh anak-anak senja kan melihat masa lalu dari bintang, mengamati senja gitu kan. Oke Kak Aji, terima kasih dari pertanyaannya yang sudah dijawab tadi. Itu tadi dari Bang Wahyu Chandra, sudah terwakili ya Bang Wahyu. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya dari @rah_nabila11. Pertanyaannya, mengapa ilmu astronomi sangat penting dalam dunia Islam? Wah, Masya Allah. Kak Aji, mengapa ilmu astronomi sangat penting dalam dunia Islam? Silakan Kak Aji, boleh dijawab. Saya punya pandangan sendiri ya terkait ini, tapi saya sampaikan dulu pandangan umumnya gitu. Di Islam tuh kan banyak ya ibadah-ibadah yang itu dia based on melihat sama fenomena di langit gitu kan. Contohnya kalau kita mau sholat itu lihat fenomena matahari gitu kan. Kita mau menentukan masuk bulan Ramadan gitu kan, menentukan masuk bulan puasa, bulan Idul Fitri, Idul Adha, itu kan kita ngelihat bulan gitu kan. Jadi untuk kebutuhan praktis ibadah kita, mengetahui astronomi, ilmu falak itu kan sangat penting gitu kan. Jadi wajib tuh, maksudnya bukan diwajibkan ya, maksudnya harus nih ada orang-orang Islam yang bisa tahu ilmu astronomi sama ilmu falak gitu, karena itu terkait ibadah kita. Nah, kalau saya pandangannya yang lebih jauh lagi adalah saya pernah baca ada seorang bilang ini, bahwa alam semesta ini diciptakan nggak cuma udah ujuk-ujuk alam semesta udah tempat kita tinggal, tapi dia ngasih tanda gitu. Sama kayak misalnya di lalu lintas ada rambu-rambu, itu tanda-tanda untuk kita lihat kan ini apa maksudnya. Sama alam semesta bisa dianalogikan kayak gitu. Kenapa ada matahari, kenapa ada bulan, itu nunjukin tanda sebenarnya, tanda oh ini ciptaan Allah. Jadi ketika mengeksplor ini sebenarnya kita ada tanda-tanda yang Allah kasih kita. Itu juga percayanya gini, bahwa alam semesta ini itu kan diatur sama Allah gitu. Nah, Allah itu mengatur lewat perantara hukum-hukum gitu, hukum-hukum fisika, hukum-hukum sains yang kita pelajari, dan itu yang bisa mendatang dengan kita mempelajari hukum-hukum fisika, hukum-hukum sains, kita kayak seperti mentadaburi, oh ini maksudnya Allah, oh luar biasa ya ternyata ciptaan Allah, oh sih nggak ada apa-apanya ya ternyata di luasnya alam semesta ini gitu. Saya ramah kayak gitu ya ternyata gitu, nggak ada apa-apanya di alam semesta ini. Itu sih sebenarnya hal-hal yang itu yang meningkatkan spiritualitas kita, itu yang juga penting menurut saya untuk belajar astronomi gitu. Oke Kak Aji, terima kasih Kak Aji. Sudah dijawab ya dari @Nabila11. Pertanyaannya tadi, kenapa kita penting sih untuk mempelajari ilmu astronomi ya kan. Ya sebenarnya kita itu juga penting mempelajari ilmu apa saja. Nah, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya dari @Pimnaskikpn. Wah, aneh-aneh sekali ya ini IG sahabat astro ini. Nama-namanya menarik dan unik-unik sekali untuk dibaca. Baik, kita lanjut nih. Min, kapan saya ketemu jodoh? Wah, Kak Aji dikira Tuhan nih. Terima kasih Kak Aji. Dia nanya jodohnya tuh Kak Aji.
Apa ya yang harus Boleh dijawab? Kak Saya Aji. juga nggak tahu. Ya soalnya Saya Kak Aji juga belajar. belum bilang. Kak Aji juga belum nih Juga. Pos. Silakan Kak Aji. Mungkin selama saya belajar astronomi ya, walaupun ya baru S1, saya nggak pernah bersentuhan tuh untuk mempelajari kapan ya kira jodohnya manusia datang. Gitu. Jadi itu rahasia gitu. Iya. Sudah ya Pimnas Kick PM. Bukan kapan ketemu jodoh nih, melainkan jodoh itu dicari, bukan diketemuin ditanya dari pemateri. Wah, Masya Allah sekali pertanyaan Anda ya. Baik, ini yang terakhir dari @detriani14. Kaji, pertanyaannya. Min, mau nanya nih, apa planet yang pertama ditemukan, tahun berapa, siapa penemunya, dan apa background pendidikannya? Wah, ada 5W1H nih Kak Aji. Pertanyaan terakhir nih Kak Aji. Baik Kak Aji, boleh silakan dijawab. Oke. Kalau planet tadi dia ada nanya planet di tata surya ya? Nggak ada tata Ya, surya. apa planet yang pertama ditemukan, tahun berapa, siapa penemunya, dan apa background pendidikannya? Mau kenalan mungkin, Detriani 14 ini. Silakan Kak Aji dijawab. Iya. Kalau pakai kata ditemukan ya, berarti itu kan ada effort untuk menemukan gitu kan. Jadi bukan planet Merkurius, Venus, yang lain harus Saturnus itu enggak ya, karena planet-planet yang saya sebutkan tadi itu dari zaman dahulu, dari zaman nenek moyang ada, tidak ada kelihatan di langit, jadi sudah bisa diidentifikasi ada ya, tapi dulu mungkin nggak tahu itu planet Venus, nggak tahu, belum dinamain, namanya Venus, namanya Mars, dinamain semuanya lihat dengan matanya gitu. Kalau itu ada planet, itu baru dikasih nama oleh bangsa-bangsa Romawi, pakai nama dewa-dewa mereka gitu. Jadi Zeus itu dari dewanya. Yang hanya benar-benar ditemukan itu adalah planet Uranus. Nah, planet Uranus sampai paling jauh ya di tata surya kita, paling belakang lah gitu. Nah, itu nggak kelihatan di langit. Jadi mesti butuh bantuan alat gitu. Nah, pada saat itu tahun 700-an akhir lah ya, akhir ada nama astronom, jadi dia seorang backgroundnya astronomi ya. William Herschel ini merancang teleskopnya, kemudian dia menemukan planet Uranus. Namanya dibilang Herschel, cuma karena tadi dari Merkurius sampai si Saturnus udah pakai nama-nama dewa, jadi disambung lah, jadi namanya nggak gitu, nama dewa juga gitu, nama mitologi gitulah, jadi namanya Uranus. Kan nah, Herschel ini tuh nggak cuma kontribusinya di astronomi itu nggak cuma untuk menemukan Uranus aja gitu, tapi dia juga mengkatalog itu banyak bintang yang ada di sini, jadi dikatalogkan, jadi dia dengan teleskop itu apa-apa yang luar biasa besar, bahkan sekarang gitu. Lalu ada juga Neptunus. Kalau Neptunus tuh ditemukan tuh dengan dua cara matematis, cara empirik. Matematisnya dihitung, kita ngelihat Uranus, kayaknya Uranus ini sama suatu benda yang bergerak, nggak kelihatan bendanya. Simpulkan lah, ada benda lain yang bisa Uranus yang punya gravitasi besar, itu mengaruhi gerak atau bukan. Dari prediksi matematikanya tahun 1800-an di sama Jerman, lihat dulu deh, nggak hafal namanya adalah Johann. Saya nggak tahu ya ini pembacaan yang tepat gimana karena di bahasa Jerman, Johann Gottfried Galle gitu. Nah, itu dia menemukan dengan dengan teleskop di observatorium ada Neptunus tadi yang prediksi. Jadi itu planet-planet yang ditemukan gitu. Jadi kalau planet itu ada Pak
hal yang punya background astronomi. Oke Kak Ji, masih kedengaran suara Pia? Masih. Iya, itu tadi pertanyaan dari Etriani 14 sudah dijawab tuntas oleh pemateri kita yang luar biasa, yaitu Kak Ji. Kak Ji, mungkin ada nih beberapa menit lagi waktu kita, kan kita sampai 2:30 nih. Ya, kita lihat kolom komentar. Boleh Pia bacain, ada nih penanya. Antusias sekali Kak Aji, penonton-penonton kita nih Kak Aji, untuk menambahkan di kolom komentar apa saja. Terus mereka juga ada yang bertanya. Boleh nih Pia bacain? Kalau bisa dijawab, Kak Aji boleh jawab. Kalau enggak, kita lanjut lagi untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ini ada nih dari siapa nih? Dimas at Dark Never ya. Siapa ini? Itu Dimas nih, Dimas. Bagaimana pandangan narasumber terkait bumi datar? Apakah bumi datar teorinya benar? Gimana tuh Kak Aji? Boleh dijawab sekarang? Oke, silakan Kak Aji. Bumi datar tuh dari segala aspek sains manapun tuh nggak benar ya. Sederhana gini deh, kalau bumi datar, gravitasi itu mana dong, gitu kan? Gravitasi itu kan adanya di pusat bumi ya, gitu. Kalau di bumi di pusat bumi, bumi datar gimana dong? Masa di tengah-tengah lingkaran? Kan nggak mungkin. Kalau misalnya gimana matahari terbenam gitu? Sekarang apa ya? Di sini ada Indonesia, di sini ada Australia, di sini ada Amerika. Ini matahari terbenam. Ini matahari terbenam nih, gitu kan? Berarti ini mau terbenam nih ke barat kan? Berarti kan dia ngelewatin ini kan ya? Ngelewatin Indonesia, terus ngelewatin Australia, terus Amerika gitu. Kan agak aneh gitu kan? Padahal kan di setiap negara 24 jam matahari terbit terbenam gitu. Terus apalagi ya yang nggak make sense gitu ya di bumi datar? Oh ini paling klise alasannya ini, tapi ini bener adanya gitu. Kalau kita ngelihat di laut, terus ada kapal gitu kan datang, itu kan kapalnya nggak semuanya muncul gitu kan, perlahan depannya dulu gitu kan, agak kelihatan agak cembung gitu kan. Nah itu kan kelihatan kalau bumi itu sebenarnya bulat gitu. Kalau mau bukti empirisnya, lihat tuh dari hasil teleskop luar angkasa yang udah diterbangkan, bagaimana bentuk bumi kita bulat kan gitu. Jadi baik bukti teoritis, bukti empiris itu menyatakan semuanya bumi itu bulat. Walaupun ada sanggahan-sanggahan yang teori bumi datar itu katakan, tapi kalau kita lihat secara jelas sebenarnya sanggahan-sanggahannya itu menggunakan hukum-hukum yang sederhana banget kayak teori Pitagoras. Nah, teori Pitagoras itu kan nggak bisa menjelaskan seluruh hal tentang bumi kita yang kompleks ini gitu. Gitu sih mungkin. Ya, dari Dimas tadi pertanyaannya yang dari kolom komentar barusan diketiknya sudah dijawab ya ini sama pemateri kita, Kak Aji. Ya, terima kasih Kak Aji pertanyaan-pertanyaan. Banyak nih Kak Aji yang ingin bertanya lagi soal jodoh, soal sholat di hutan, dan lain-lain. Bisa kita baca juga ya Kak Aji. Nah, baik. Juga mungkin waktu kita sudah habis. Oh, tapi Kak Aji, sebentar Kak Aji, ada yang nanya nih soal ada untuk kunjungan di OIF UMSU. Baik, karena Kak Aji Pia dari tim Planetarium OIF UMSU, boleh ya kita agak promosi sedikit dari tim OIF UMSU. Nah, bagi teman-teman atau rekan-rekan sahabat Astro yang ingin berkunjung ke OIF UMSU, boleh langsung DM di IG-nya OIF UMSU, dan nanti kita dari tim akan bisa komunikasi langsung dari DM dan dari WhatsApp-nya juga bisa nanti ya. Boleh teman-teman jika ingin bergabung atau jalan-jalan ke OIF UMSU, boleh langsung kepoin IG-nya OIF UMSU, dan jangan lupa di subscribe YouTube channel kita, yaitu YouTube OIF UMSU.
Ya Kak Aji, nggak terasa nih Kak Aji udah Ya, ya, 1 jam. udah 1 jam lebih ya. 1 jam, kurang lebih 1 jam kita ngobrol-ngobrol, kita ngasih pertanyaan, terus dijawab sama pemateri kita yang luar biasa hebat ini. Kita tutup Q&A hari ini. Sebelum itu sama-sama dulu kita ucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Kak Aji, terima kasih kepada Kak Aji yang telah menjawab pertanyaan spektakuler dari sahabat-sahabat Astro kita ini Kak Aji yang luar biasa antusias untuk lihat live streaming kita ya kan. Biarpun mungkin di jam kerja atau di perjalanan mereka menyempatin melihat live streaming kita. Iya bener Kak Aji. Ya Kak Aji dan sahabat Astro nih, jangan sedih hati. Nah bagi penyanyi-penyanyi selanjutnya, boleh nanti nih ditanyakan lagi di Q&A yang akan datang. Itu tetap di IG-nya Oif Umsu. Oke, saya Tengku Aprilianti undur diri. Terima kasih ya kepada Kak Aji, pemateri yang luar biasa. Oke Kak Aji, saya Iya, sama-sama Kak Aji. Ya baik, kita tutup Kak Aji live streaming kita pada hari ini. Terima kasih semuanya, sahabat Astro, dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengkepoin di dunia astronomi. Baik Kak Aji, Pia tutup ya. Kak Aji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah Kak Aji.